Halo Mas, boleh minta waktunya sebentar? Halo, boleh. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Furkon. Oke, Mas Furkon. Kita mau nanya-nanya nih sama Mas Furkon mengenai kesan-kesan Mas Furkon setelah berkunjung dan mengelilingi Kuntum Parfum ini. Kesan saya di sini ya, kebetulan saya orang yang suka alam juga, jadi ngelihat lingkungan di sini tuh lumayan bikin tenang, bikin sejuk, apalagi ditambah dengan hewan-hewan segala macam, itu bikin lebih enjoy lah di sini. Jadi kita merasa lebih fun aja di sini gitu. Kalau untuk lingkungannya nggak bisa diraguin lagi lah, udah luar biasa, bikin mata tuh dimanjain banget kalau di sini. Iya sih, emang apalagi di Kuntum Parfum ini luas banget, berhektar-hektar bahkan ya Mas ya. Buat yang susah berolahraga bisa buat ngelilingin Kuntum Parfum ini. Oke Mas, mungkin itu aja sih. Terima kasih ya sebelumnya untuk waktunya. Terima kasih kembali. Izin Bapak mau tanya, kan di depan ada tulisan aquaponik ya. Nah, kita juga lihat di situ ada kolam ikan, di atasnya ada tanaman. Itu sebenarnya apa ya Pak? Di sini itu sistemnya di sini yaitu aquaponik ya. Aquaponik itu adalah sistem tanaman yang mengadopsi aquaculture sama hidroponik. Jadi digabungkan. Iya, digabungkan kan. Kalau hidroponik kan dia hanya menghasilkan satu tanaman aja ya. Sedangkan aquaponik itu menghasilkan tanaman sama ikannya. Karena aquaponik itu memelihara ikan dan air yang ada di kolam itu kita pompa, dialirkan ke paralon-paralonnya ataupun ke akuarium seperti ini. Itu fungsinya itu untuk menyaring atau meresapkan ya Pak, menyaring ya, supaya si air yang ada di kolam itu terserap sama si tanaman dan balik lagi ke kolam itu sudah bersih kembali. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk aquaponik ya. Ini mungkin berdirinya sudah lama sih. Dari 2000 pencetusnya itu yang menginginkan itu kan dari pihak Kuntum ya, untuk membantu Melestarikan. ya, itu intinya sih seperti yang tidak punya lahan itu dia bisa memanfaatkan lahan yang seminimal mungkin gitu. Bahkan akuarium itu bisa dijadikan tanaman sayuran. Kebetulan hari ini kita di sini dipergunakan untuk memperbanyak tanaman hias. Gitu. Untuk perawatannya sendiri mudah atau sulit Pak menurut Bapak? Kalau untuk pribadi saya, aquaponik dengan hidroponik itu lebih mungkin. Kalau hidroponik ya kita harus menghitung volume airnya berapa, terus pupuknya berapa ya. Harus benar-benar memperhatikan. Iya, terus keasamannya berapa. Tapi kalau di aquaponik ini kita nggak perlu menghitungkan, cuman kita perhitungannya cukup memperhatikan jumlah ikannya aja. Misalkan kalau ikannya cukup, otomatis ke si tanamannya itu akan bagus juga. Iya, kalau kurang ya kurang bagus juga. Nah, gitu. Lebih mudah aquaponik daripada hidroponik. Iya, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi siapa aja bisa gitu ya Pak buat melestarikan aquaponik ini, asal punya lahannya. Iya. Sama punya niatnya yang Iya betul. Mudah kok gitu ya untuk mencoba aquaponik ini. Jadi seminimal mungkin kan akuarium punya akuarium itu bisa dimanfaatkan untuk aquaponik. Asal punya tempat ya wadah. Iya, wadah ya, tempat ya gitu bisa kita gunakan untuk bikin aquaponik. Ada kayak pergantian gitu nggak Pak? Kayak diisi ulang gitu? Untuk airnya? Iya. Ikan atau setiap jangka waktunya tuh berapa lama gitu?
Sebetulnya kita mungkin kalau untuk kebersihannya itu biasanya kalau untuk aquaponik itu semakin kotor semakin bagus sih sebetulnya ya. Cuman kalau di tempat-tempat yang pengen kelihatan enggak ya, lebih bagus sih dibersihkan aja. Jadi lebih Itu setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu gitu Pak? biasanya kalau di sini setiap sebulan sekali. Bulan sekali Iya, kita bersihkan. Dan tambahan dari saya kalau pengen nanam sistem aquaponik ya, alangkah baiknya itu menggunakan ikan mas. Ya, karena ada yang bilang setahu saya selama saya melakukan pekerjaan untuk aquaponik ini, saya perbandingkan antara ikan lele dan ikan mas, ternyata lebih bagus ikan mas. Ya, emang ikan lele katanya bagus ya. Iya, kan ikan lele ibaratnya makan semuanya gitu ya Pak? Iya betul, tapi setelah saya pantau ya di lapangan, ternyata bagus, cuman penyerapannya itu agak sedikit lamban. Iya, kan ikan mas. Kalau ikan mas dia lebih cepat. Jadi ke si tanamannya itu dalam 1 minggu atau 2 minggu udah kelihatan. Tapi kalau ikan lele agak sedikit lambat. Bagus, sama bagusnya gitu. Cuman lebih lambat aja. Iya. Kalau pakai ikan lele. Tapi saya saranin kalau mau pakai ikannya ikan mas. Ya, tapi kalau tempatnya terbatas, kalau ikan mas kan harus air yang besar ya, ngalir yang gede gitu ya. Lebih ya nggak apa-apa sih ikan lele juga, karena ikan lele kan lebih kuat ya. Lebih kuat mau di apapun situasi. Iya, bahkan nggak ada air pun dia masih bisa bertahan. Iya. Ya, mungkin cukup kali ya Kak. Ini Masya Allah banget, informasinya banyak banget yang kita dapat dari Bapaknya. Iya. Terima kasih banyak ya Bapak sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sama-sama. Kasih ya Pak. Ayo sama-sama. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore, Kalau boleh tahu, saya bicara dengan siapa? dengan Najwa. Oke Mbak Nazwa, saya mau tanya nih Mbak, menurut Mbak pesan untuk pengunjung Kuntum Farm Film ini apa ya? Kalau pesan untuk pengunjungnya sih, tadi saya lihat ada beberapa pengunjungnya yang masih kurang bersih, kayak membuang sampah itu masih sembarangan. Jadi untuk pesannya itu, orang-orang yang mau berkunjung ke sini sih dimohon untuk menjaga kebersihannya aja ya, demi kenyamanan bersama. Iya emang nggak semuanya ya Mbak, tapi memang ada oknum tertentu yang membuang sampah sembarangan. Nah kan tadi terkait pengunjung ya, kalau misalkan dari tempat wisatanya sendiri itu ada nggak ya Mbak saran atau pendapat Mbak mengenai Kuntum Farm Film ini? Kalau dari saya ya, pesannya untuk tempat ini, yang pertama itu kan kita dapat peta gitu ya. Iya. Nah, isi peta itu menurut saya masih belum detail isinya. Kayak maksudnya di peta itu kan tertulis ada zona A, B, C, dan D. Nah, sedangkan di dalam peta itu tidak dijelaskan secara rinci maksud dari zona A, B, C, D itu apa. Jadi, saya harap sih bisa lebih detail lagi ya menjelaskan zona-zona tersebut. Jadi supaya pengunjung juga paham dan nggak bingung untuk cari tempat-tempat yang mau didatangi. Iya memang petanya menurut saya sendiri juga memang kurang detail ya, jadi kita pengunjung tuh bingung untuk ke tempat yang ingin kita kunjungi selanjutnya. Nah ada lagi nggak sih Mbak selain itu? Kalau untuk selain itu ya, menurut saya sih kalau bisa ditambahkan lagi makanan gratis untuk hewannya sih. Karena kan kita waktu awal masuk dapat ya gratis untuk ngasih makan hewan, tapi cuma satu aja. Sedangkan hewan di sini kan banyak ya. Iya. Jadi saya harap sih bisa dapat lebih lah gitu. Iya memang relate banget sih kalau itu juga. Jadi emang kurang, kita kan datang nggak ke hanya satu hewan aja ya, jadi pengen ngasih makan ke hewan-hewan yang lainnya juga. Oke Mbak, mungkin segitu aja ya. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke, bye-bye.